adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita. Oh, adik-adik sudah lama ya nggak bertemu ya. Sekarang berjumpa dengan Kak Debbie. Kakak berharap kita semua tetap sehat, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Mari adik-adik, pagi hari ini kakak mau mengundang adik-adik semua berdiri. Kita mau untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Kita mau untuk berdoa pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala anugerah dan segala kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh untuk beribadah online. Tuhan, walaupun kami di rumah saja, tapi kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang membimbing kami agar kami juga boleh untuk bertumbuh di dalam iman. Tuhan, kami mohon agar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih, mampukan kami untuk tetap bersuka cita, memuji nama Tuhan, dan boleh memiliki roh yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Mari adik-adik kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Kita mau menyanyikan
Adik-adik silahkan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Adik-adik, sekarang dengarkan firman Tuhan dengan baik ya, oke? Belajar dari Daud. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama dengan Kak Hermon. Ya, hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Yuk, sebelum Kak Hermon menyampaikan firman Tuhan, kita doa dulu ya adik-adik ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami, supaya hati kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Kak Hermon yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu tentang Daud. Ya. Jadi kita mau belajar dari Daud. Daud ini adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Ya. Dia adalah seorang anak yang rajin, sehingga dia layak menjadi seorang raja. Tuhan pakai hidupnya, tapi kita mau melihat bukan hanya dia menjadi raja, tapi bagaimana dia bisa menjadi seorang raja. Ini adalah proses yang panjang adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini dibahas dari kitab 1 Samuel ya, yaitu pasal 17 ya, adik-adik, pasal 17. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, apa sih kebiasaan Daud adik-adik? Yang pertama adalah Daud adalah anak yang rajin ya. Bagaimana dia bisa dikatakan rajin? Firman Tuhan berkata bahwa kebiasaan Daud adalah, yaitu papanya memberikan tugas kepada Daud untuk mengembalakan kambing domba. Sebenarnya kalau namanya anak bungsu biasanya dia manja. Ya, dia manja, dia pingin disayang karena dia paling kecil. Tapi Daud nggak mau dimanja. Dia memiliki sikap, saya ini harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, ketika papanya memberikan tugas untuk mengembalakan kambing domba ayahnya, dia bertanggung jawab. Dia bawa kambing domba ayahnya, ya, dia pelihara dengan baik, dibawa ke padang rumput. Waktu dombanya lagi haus, dikasih minum. Nah, ini menandakan bahwa Daud itu adalah anak yang rajin. Jadi adik-adik, kita harus menjadi anak yang rajin. Sekarang nggak pergi ke sekolah, lalu kita bangun seenaknya, tidur seenaknya. Nggak boleh begitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus rajin. Walaupun hari-hari ini kita nggak bisa ke sekolah karena corona, nggak bisa ke sekolah minggu gara-gara corona, tetapi kita harus tetap menjadi anak yang rajin di rumah. Ketika waktunya pertemuan Zoom, ya, sekolah daring, ya kita ikutin. Ya, kalau ada misalnya di rumah tugas yang diberikan oleh papa mama sama kita, ya, mungkin mencuci piring,
ya dikerjakan dengan baik. Ya, ketika disuruh untuk menjaga adik, ayo dijaga adiknya dengan baik. Ya, ketika papa mama mungkin minta tolong beliin garam ke warung karena kehabisan garam ya adik-adik ya. Pas mama lagi masak, kehabisan garam. Minta tolong papa mamanya sama kita. Ayo beli ya. Jangan bilang nggak mau papa, nggak mau. Padahal sebenarnya kamu bisa, sebenarnya kita bisa. Jadi sebagai anak Tuhan, pertama kita harus menjadi anak yang rajin. Oke adik-adik, jadi kenapa Daud bisa menjadi raja? Karena dia dari sejak kecil sudah menjadi anak yang rajin, anak yang bertanggung jawab. Sehingga tugas yang diberikan oleh papa mamanya, walaupun 2-3 ekor kambing itu dia kerjakan. Dia nggak bilang, papa aku bungsu, aku paling kecil, aku nggak mau, biar abang itu aja yang ngerjain. Dia nggak bilang gitu, dia mengerjakannya. Oke, adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, ya, Daud sebagai anak Tuhan, dia adalah anak yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama adik-adik adalah ketika Daud mengembalakan kambing domba ayahnya itu, pas di padang gurun, waktu dia mengembalakan, ada singa datang, ada beruang datang, mau menerkam kambing dombanya. Itu pasti sangat mencekam, itu pasti sangat menakutkan. Dan seandainya Kak Hermon, ya, di posisi Daud, mungkin Kak Hermon akan lari. Ya, lari. Wah, daripada saya yang diterkam, namanya singa beruang. Semua orang takut, tapi Daud enggak. Ya, Daud enggak. Dia berani. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang menyertai hidupnya. Sehingga ketika singa dan beruang itu datang mau menerkam, dia lawan. Dia kejar itu singa, dia tangkap itu jenggot singa. Dia bunuh singanya. Dia keluarkan ya domba atau kambing yang sudah dimakannya, dibuka. Wow, Daud adalah anak ya yang luar biasa. Dia pemberani karena dia mengerti bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Nah, yang kedua adalah adik-adik, kenapa saya katakan bahwa Tuhan ini Daud berani? Karena Tuhan menyertai hidupnya. Contoh yang kedua adalah waktu Daud disuruh oleh ayahnya, ya, ayo Daud, tolong antarkan makanan ke abang-abangmu di medan peperangan, karena abang-abangnya lagi perang. Ya, jadi Daud ditugaskan oleh ayahnya mengantarkan makanan. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang sedang terjadi di peperangan? Di medan peperangan itu orang-orang Israel sebenarnya dalam keadaan ketakutan karena ada dari pihak Palestina itu memiliki seorang pahlawan mereka yang gagah perkasa, badannya tinggi, badannya tegap, ya. Jadi orang-orang Israel ketakutan. Nah, ketika Daud sampai ke medan pertempuran, dia cari abangnya, lalu mau nitipkan makanan ini. Abang, ini makanan dari bapak untuk abang, untuk abang-abang. Nah, waktu dia sampai di situ, rupanya Daud mendengarkan bahwa Goliat sedang ngoceh-ngoceh, menghina tentara Israel. Karena Goliat ini berkata, hai barisan tentara Israel, adakah di antara kamu yang berani hari ini melawan saya? Kalau ada yang berani hari ini, kalau kalian mengalahkan saya, kami orang Filistin akan menjadi budak kalian. Tetapi kalau kalian kalah, kalian akan menjadi budak kami. Wah,
Daud bukannya dia takut, dia malah nanya sama orang, siapa itu orang tuh? Kalau dia dikalahkan, apa yang mau dikasih raja sama yang bisa ngalahin itu? Waktu abangnya dengar perkataan Daud, abangnya marah. Daud, kamu gak usah sok jago ngelawan dia, kamu masih kecil. Udah sana, kamu pulang aja ke rumah. Dia pun gak pulang ke rumah. Dia tanya orang lagi, kalau ada yang berani mengalahkan dia itu, apa yang mau dikasih raja sama orang yang mengalahkan si manusia yang tinggi itu, si Goliat itu? Banyak. Nanti raja akan menghadiahkan kekayaan yang banyak, harta yang banyak. Dikasih juga nanti kekuasaan. Diangkat lagi jadi menantu. Wah, enak ya jadi menantu raja ya. Ketika Daud bertanya seperti itu, orang-orang mendengar perkataan si Daud ini. Lalu disampaikan kepada Saul, Raja Saul, tuanku raja, ada seorang yang mau mengalahkan Goliat itu, yang mau berperang melawan Goliat itu. Si Saul yang ketakutan, ya, di kemah, ya udah panggil lah, coba saya mau lihat. Ujuk. Waktu Daud datang, si Saul melihat, waduh, masih kecil. Kamu siapa? Aku ini adalah anak tuanku Isai. Bapaknya Daud adalah namanya Isai. Ya udah. Terus kamu emang mau melawan si Goliat? Ya tuanku raja, aku mau mengalahkan dia. Yakin kamu? Kamu masih kecil loh. Apa kamu sanggup melawan dia? Iya, saya sanggup. Saya ingin mengalahkan dia. Aduh. Lalu Saul berpikir, udahlah. Daripada nggak ada yang lawan, coba aja dulu dilawan, mana tahu mana. Ya udah, kalau kamu memang mau melawan dia, ini baju perang saya pakai, ya. Ini pedang saya pakai. Wah, si Daud dengan senang hati memakai baju perangnya raja. Pasti gagah, pasti keren, namanya kan baju perangnya raja, pasti yang terbaik. Tapi namanya Daud masih kecil, baju perangnya Saul kegedean, jadi dia susah jalan. Susah, nggak bisa. Ya, lalu Daud ngomong sama Saul, tuanku raja, terima kasih udah dikasih baju ini untuk saya pakai. Tapi maaf tuanku raja, baju ini kebesaran buat saya, jadi harus saya buka. Ya, maaf ya tuanku raja. Lalu kamu gimana dong? Nggak pakai baju? Iya tuanku raja, saya nggak usah pakai baju perang untuk melawan dia. Biarin aja seperti pakaian saya ini. Saya akan melawan dia, saya akan kalahkan dia. Ya udah, kalau seperti itu Tuhan memberkatimu ya, Tuhan menyertai kamu ya, kata Saul seperti itu kepada Daud. Lalu Daud bergegas menghampiri si Goliat yang ngoceh-ngoceh, yang menghina tentara Israel. Waktu Goliat lihat Daud, hei anak kecil, kamu mau melawan saya? Dihina si Daudnya. Tapi Daudnya nggak takut, adik-adik. Dia bilang, hei orang besar, kamu tinggi, gede. Nih, saya akan melawan kamu. Saya nggak takut sama kamu. Si Daud berkata gini, hari ini aku akan mengalahkan kamu. Kamu bawa pedang, kamu bawa lembing, kamu pakai baju, ya. Ini topengnya, helmnya itu dari baja, dari besi adik-adik. Bajunya juga dari bajunya besi. Sama sepatunya juga kokoh. Namanya baju tentara. Sepatu tentara. Jadi yang terkokoh, yang terbaik. Hari ini aku akan mengalahkan kamu. Goliat marah. Kamu ya masih kecil mau nantangin saya. Aku mau membunuh kamu biar saya kasih badan kamu, tubuh kamu menjadi makanan burung-burung, menjadi makanan binatang. Datang Daudnya, ya udah maju sini, aku nantangin kamu.
Si Goliatnya lari, Daudnya ngambil batu dari kantongnya. Ya, jadi di kantongnya ini ada 5 batu dari sungai yang licin-licin. Diambilnya, lalu dia taruh di pengali-alinya nih, ketapel, semacam ketapel gitu. Wah, waktu Goliat ngejar dari sana, Daud dia juga lari. Ya, dia wah, batunya meluncur, adik-adik, meluncur sampai ke sini ke dahinya. Wah, itu batu tadi terbenam di sini, tertanam. Matilah si Goliat ini, terungkap. Gitu. Wah, waktu tentara Israel melihat, yeay, kita menang, kita menang. Nah, adik-adik, Daud bisa mengalahkan Goliat. Dia berani karena Tuhan menyertai hidupnya. Ya, jadi adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan menyertai hidupmu. Ya, jadi kita nggak usah takut. Yang pertama tadi apa? Sebagai anak Tuhan, kita harus rajin. Ya, kedua adalah sebagai anak Tuhan, kita nggak usah takut karena Tuhan menyertai kita. Oke adik-adik, ya. Jadi hari ini kita belajar 2 hal tentang kebenaran firman Tuhan dari Daud. Yang pertama rajin, yang kedua jangan takut sebab Tuhan menyertai. Adik-adik, yuk kita mau berdoa untuk firman Yuk adik-adik, kita mau berdoa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar firman-Mu dari seorang tokoh Alkitab yaitu Daud. Bahwa kami juga sebagai anak-anak, kami mau belajar seperti Daud yang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia menjadi anak yang rajin. Dia juga menjadi anak yang pemberani karena Tuhan menyertai hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin percaya, biarlah berkat-Mu ada dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang berani karena Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saatnya aktivitas. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas yaitu senjata yang digunakan oleh Daud untuk mengalahkan Goliat, yaitu ketapel. Kakak punya contohnya nih. Nah, ketapelnya seperti ini. Ini berbeda dengan ketapel yang digunakan oleh Daud. Kita akan membuatnya. Gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Ini terbuat dari kayu. Kalau kalian ada ranting pohon yang sudah tidak terpakai, bisa digunakan. Atau menggunakan kertas HVS atau kertas origami. Sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Dan adik-adik dapat membuat ketapel dengan bantuan papa, mama, kakak, atau siapa saja yang bisa membantu kalian di rumah. Ikuti langkah-langkah cara pembuatannya ya. Oke?
Nah, Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu minggu depan di dalam ibadah online berikutnya. Tetap semangat, sukacita, dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ayat hafalan Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Makasih. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Terima kasih Kak Is. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tuhan Yesus memberkati. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Hari ini Fanya akan membacakan ayat hafalan dari Alkitab, yaitu Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo guys dan teman-teman. Selamat hari Minggu. Semoga kalian baik-baik saja ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Terima kasih. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan,